warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Waalaikumsalam Pak. gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Apik Pak, apik. Suara saya backsoundnya rame-rame gimana gitu nggak? Agak storing ganggu. Pak, normal. Normal ya. Semoga nggak masalah. Semoga masih bisa menghantarkan ya pelajaran ke kalian. Terus agenda hari ini insya Allah kita bahas tentang media promosi. Kalau sempat tentang analisis SWOT. Terus kalau kalian udah dapat problem dari UMKM, kita coba brainstorming. Ngomong-ngomong, udah sampai mana nih? Apakah pencarian UMKM-nya udah fix atau masih ragu atau ada problem apa nggak? Halo? Tentang UMKM ada Nggak ada Pak kalau saya. Gimana Adit? Kalau saya nggak ada Pak. Oh belum dapat. Udah. Saya yang udah. tadi Pak cuci sepatu. Jasa cuci sepatu. Iya Pak. Oke. Nah, yang sementara itu udah sampai ke wawancara dan apa cari data sampai dia butuh rebranding. Udah Pak. Kalau itunya nanya-nanyanya udah sih Pak, nanya-nanyanya. Ya, tolong dituangkan ke itu ya, creative brief ya. Oke Pak, saya coba. Nah, yang lain gimana? Aman Pak. Aman tuh definisinya udah jelas, udah fix, lalu bisa masuk dalam creative brief. Kalian susun gitu, udah siap untuk kerja, bisa. Kalau pun masih mencari, masih kesempatan seminggu inilah ya. Kita ini pertemuan 5, walaupun slide ini pertemuan 6, tapi 6, 7, 8 tuh minggu depannya lagi, terus 8 adalah UTS. Setidaknya targetnya kalian udah tahu akan bikin apa, yaitu branding UMKM yang turunannya sampai ke media promosi, salah satunya poster. Ya, sampel yang hari ini disampaikan adalah poster. Oke, siap? Oke, siap Pak. Di layar kalian insya Allah sudah terlihat slide-nya tentang desain poster. Apa sih itu desain poster atau poster itu ya, adalah sebuah media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, ilustrasi, atau perpaduan keduanya, di mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak. Juga merupakan suatu media visual dua dimensi yang berisikan gambar dan pesan tertulis yang singkat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu serta mampu mempengaruhi dan motivasi tingkah laku orang yang melihatnya ya. Nah, pada umumnya informasi atau pesan yang ada dalam poster ini sifatnya persuasif, pasti membujuk ya. Dan itu sebabnya poster tuh dibuat semenarik mungkin agar pembacanya terpengaruh dan mengikuti pesan yang ada dalam poster. Nah, kalau dilihat dari ini asik ya, seru ya. Sambil musiknya kedengaran nggak sih? Dominan nggak sih? Mohon maaf kalau agak mengganggu ya. Poster berbasis ilustrasi dengan misalnya gaya manual, drawing pun jadi bisa ya. Yang versi digital, poster cetak ya, ada juga, atau yang fully digital sampai promosi atau launchingnya pun nggak dicetak tapi dia lewat media
platform-platform tertentu yang memang untuk online gitu ya, untuk digital. Nah, tidak lepas dari elemen dan prinsip. Kalau elemen poster intinya mungkin umumnya terdiri dari tipografi ya, font, typeface, dan ilustrasi ya, drawing atau picture atau digital imaging dan lain-lain. Nah, tentang prinsip coba kalian cek, baca sekilas dan cross check dengan pengetahuan kalian di awal. Kalau udah tahu elemen dan prinsip desain, nah apakah beda dengan elemen dan prinsip desain pada poster? Coba baca. Siapa yang mau kasih respon? Apa yang beda, apa yang sama? Ada respon? Nggak ada? Tentang prinsip desain, beda apa enggak dengan prinsip desain poster? Secara khusus, prinsip desain secara umum, pendapat kalian gimana? Kalau saya Pak, Jadi, kalau prinsip desain dan prinsip desain poster kayaknya beda ya Pak. Cuma kalau desain poster ini lebih spesifik lagi gitu Pak daripada prinsip desain. Halo? iya benar. Emang ini jadi seperti applied principle ya. Jadi khususnya untuk layout dalam poster berarti di poin mana yang sedikit lebih tajam tentang posternya. Kalau yang ini prinsip desain poster lebih lebih tajam Pak, lebih lebih mengkerucut ya Pak ya. Di Kalau poin yang prinsip mana? kalau saya ngelihatnya Pak dari poin si satu spesifik apparel sama movementnya Pak, alur baca. Alur baca ya, movement ya. Jadi Iya. walaupun hierarki itu penting juga, tapi Mm-mm. kalau ritme atau irama dalam membacanya justru tertuang di alur mata membaca. Gimana kita bisa menggiring infonya, mana duluan yang mau kita arahkan pembacanya nih. Misalnya dari atas ke bawah, kiri ke kanan atau melingkar itu tergantung flow-nya desain kita, itu kita yang rencanakan ya, semua by design gitu. Nah, kalau kesan berarti ada message atau apa namanya? Makna yang ditangkap gitu ya, diharapkan ditangkap oleh calon pembacanya. Jadi nggak cuma estetika aja gitu. Oke, itu silakan baca sendiri. Slide ini pun nanti ada di materi uh, Google Drive. Nah, coba siapa yang bisa baca ini poster apa, tentang apa, siapa yang bikin, maksudnya siapa produsennya gitu. Selain Adit, boleh dong yang lain yang buka kamera ada. Mungkin bahayanya pemakaian pemakaian kemasan plastik kali Pak ya. Plastiknya, bukan kemasan plastik aja, tapi plastik aja secara Oh, keseluruhan. oke. Tapi bukan bahayanya, justru ini ajakan supaya ngapain. Menghindari penggunaan plastik, Pak.
Oke, Rian, gimana? Ya kita ini di dalam poster ini tuh kita disuruh menghindari penggunaan plastik berlebihan kan. Kira-kira gambarnya itu menggambarkan apa? Terus ada makhluk apalah yang di dalamnya itu ada Bukannya gajah hubungannya? Pak, Kenapa gajah? apa ya? Kurang tahu juga sih Pak saya Pak. Kenapa harus gajah di dalam botol plastik itu? Kira-kira kalau mau dihubungkan, oke, kalau nggak digajah dulu, cuma gambar plastiknya itu menggambarkan apa tahu nggak? Itu kayak mencekik gitu sih Pak. Iya, tapi ada filosofi lain, ada analogi lain, mirip kayak jam pasir, lihat nggak? Oh iya, time is running out for them, Ya, not for lihat plastic. message-nya, hubungannya sama time is running out. Maksudnya apa? Ya Pak. Waktu mereka sudah habis. Waktu itu hampir habis, running out itu habis. Ya, dia habis untuk mereka, bukan untuk Tapi plastik. kalau plastik enggak ya? Plastik Iya tuh iya iya. Ya. didaur ulangnya susah, ratusan tahun baru lebur. Ya, Oh, paham maknanya nggak? paham paham Pak, paham paham. Berarti Sekuat intinya gini, itu Oke, paham, Pak. apa? makhluk hidup itu akan habis gitu kan. Kalau makhluk hidup, tapi Ya, plastik itu kan di melebur kan itu agak lama, iya, gitu Pak ya. iya. Jadi kalau kehidupan mungkin ada batasnya nih ya. Mungkin kalau apalagi eh, gajah yang terkenal tua pun bisa mati ya. Kalau plastik almost last forever ya kan, nggak bisa. Pokoknya itu juga gini. Kalau jam pasir kita nunggu kan, pasir itu kan lama-lama penuh di bawah terus kita habis waktu gitu kan. Nah, tapi ini yang masuk itu malah gajah, malah binatang, terus tersangkut mati lah gitu. Udah waktunya mau habis gitu, ya kan? Bisa bisa ke sana lah maknanya, tergantung interpretasi masing-masing. Tapi saya sih nangkepnya gitu. Nah, oh iya, penyelenggaranya siapa nih? Ini penting juga WWF nih. Pak, Siapa itu WWF? itu World Wide apa ya? Duh, lupa saya. Kayak asosiasi hewan gitu, perlindungan hewan gitu Pak. Ya, pecinta, mungkin dia organisasi ya tepatnya ya. Iya. Nah, Pemerhati alam, lingkungan sekitar, hewan juga, konservasi, terus pelindung gitu. Makanya bergeraknya ke sana. Nah ini juga yang kedua, mungkin di sini nggak ada WWF-nya, tapi pernah ada liputan sukarelawan menyelamatkan hewan-hewan laut yang terkena dampak minimal kayak sampah sedotan pun masuk ke pernafasannya mereka ya, sampai diambil, dicabut. Si binatang itu mungkin teriak atau kesakitan, tapi sesudah itu bebas, dia bisa bernafas dengan baik gitu. Pernah lihat ya? Mungkin kalau yang belum tahu atau penasaran boleh browsing aja. Penyelamatan hewan laut in English ya, tapi. Nah, ini coba siapa yang bisa kira-kira nangkep pesannya apa? Ini kelas ini cukup heboh ya. Kayaknya aslinya 60-an ya. Ini sampai 58 terus bertambah nih pesertanya. Alhamdulillah peminat makin malam makin bertambah. Apa emang jumlahnya 60-an ya? Kalau pada hadir semua di kelas nggak cukup kali. Ya, selamat datang yang baru hadir ya. Semoga cepat
langsung tune in. Slide ini ada di Google Drive, insya Allah materinya bisa di download sendiri. Ada yang bisa mau respon? Amel, Dimas, Putra? Ada yang mau coba? Halo? Nggak ada. Jadi mungkin ini hanya kebutuhan filosof promosi in poster aja. Mungkin juga plastiknya nggak ada. Tapi bisa juga ada ya, memang untuk disebarkan. Di genggaman ya, dipegang tangan ini juga memakai plastik di waktu yang sama seperti mencekik. Ya ini hewan unggas ini ya. Plastic bags destroy the environment. Don't use them. Itu pesannya tuh. Kecil tapi udah langsung tertangkap dari visualnya, ilustrasinya ya. Coba ini ada yang bisa respon gambar berikutnya. Siapa yang mau coba silakan. Apa artinya? Apa maksudnya? Silakan. Dimas, gimana? Bom waktu itu Pak, jadi plastik semakin lama ada bom waktu lama-lama di bumi ini, ntar lama-lama tuh bakal meledak sendiri gitu. Maaf Dimas, halo, mendengung agak kurang jelas. Boleh mungkin dekatkan mic-nya atau gimana? Coba ulang apa? Jadi kayak kampanyein pengurangan penggunaan plastik. Nah, di sini kayak kelihatan kayak bom gitu kan. Jadi kayak ngasih tahu kalau itu tuh suatu saat sampah plastik bakalan makin numpuk, lama-lama meledak. Bom waktu Pak, kayak bom waktu gitu. Tinggal nunggu meledaknya aja. Ya, itu bukan bom waktu, granat itu ya. Oh iya, granat. Sifatnya kalau orang pakai granat gimana? Mau coba kali ini Pak. Gimana Muhammad Dafa? Ini kan granat ya Pak ya. Jadi mensimulasikan kayak penggunaan plastik itu, granat kan sifatnya merusak sekitar ya Pak ya. Jadi penggunaan plastik ya sama dengan kayak granat Pak. Jadi dia bisa merusak alam sekitar atau makhluk hidup gitu, mematikan lah. Singkatnya gitu sih Pak. Ya oke, bagus saja. Dimas juga bagus ya. Jadi once it's throw away, sekali dilempar kan pasti ngerusak. Sama plastik juga gitu. Begitu kita buang, kita nggak pakai lagi. Seperti mengubah itu menjadi analoginya seperti lempar granat. Kan granat dilempar meledak, ya kan? Kalau dicabut pinnya, itu jadi senjatanya. Maka perintahnya atau ajakannya adalah stop the war, ya. Udah berhenti aja perang ini dengan lingkungan, ya kan? Cintailah lingkungan gitu loh. Itu message-nya ya. Semoga paham ya. Nah, selain itu komposisi, ya perhatikan komposisi dominasi ilustrasinya dibanding teksnya, ya. Pertimbangannya apakah harus simetrikal, asimetris, atau
yang lain, ya kan? Lihat kayak sepertiga dua pertiga, terus alur baca tetap dipikirkan, keterbatasan teks juga ya di luar dari apa kontennya ya. Nah, ini ada yang kenal nggak? Apa ada yang pernah pakai? Ada pernah tahu namanya apa? Walkman pak, Walkman. Walkman. Itu alat untuk apa? Dengerin musik Pak, radio. Radio jadul. Iya, memang zaman dulu banget. Zaman 80 atau 90 ya. Kebayang nggak? Kalau saya 26 tahun yang lalu lulus SMA, nah 6 tahun sebelumnya mungkin berarti 30 tahunan yang lalu lulus SD misal atau masih di SD. Kebayang nggak tahun berapa tuh? Dapat ya tahun 80 90 ya. Itu memang zaman mirip kayak zaman kalian keliling bawa apa? Handphone, dengar musik ya Spotify atau Joox atau yang lain all day gitu. Tapi ini bawanya Walkman ya kan. Dan kebayang masanya ya. Nah, masalahnya ini poster apa? Ada yang paham nggak? Kayaknya itu bukan Walkman tulisannya, tapi Walk Moon, Walk the Moon ya. Ada yang ngeh nggak? Kalau ini poster, kalau ini mau ada ajakan, dia mau ngajak apa? Ada yang Poster sadar? konser kayaknya Pak. Apa? Poster konser bukan? Kelihatannya. Kalau kalian browsing Walk the Moon itu kayak bukan boy band. Apa emang band ya? Disco musik gitu kalau nggak salah. Kalau anak malam kelas B sih nangkepnya begitu tadi. Bener nggak? Kalau ini memang ajakan untuk nonton konser band yang musiknya 80s, nuansa disco, itu kena banget tuh. Bahwa Walkman-nya memang sesuai segmennya, paham nggak? Pak, betul. Ya, semoga paham. Gimana? Ada apa? Muhammad? Gary ya? Siapa yang mau nanya? Saya kira itu ajakan buat harus jangan lupain lagu-lagu lama, Pak. Enggak lah, enggak segitu, enggak segitunya. Itu jadi tematik objek icon tadi untuk mengkonfirmasi apa mungkin dunia musik yang diangkat atau mungkin nah soalnya di bawah tuh ada tanggal ya, tanggal, lokasi, negara atau kapan harus hadir atau di lokasinya ya. Indianapolis di Indiana. Ada tanggal tertentu gitu. Terus kalau diasosiasikan memang Walk the Moon adalah nama band, coba aja cross check di 2015 kalau nggak salah ini konser apa. Ya, coba pahami, coba browsing aja. Nah, selain itu coba cek visual juga ya. Apa symmetrical atau balance yang visualnya. Terus tentang penempatan foreground and background. Jadi latar depan tuh yang teks ini, background itu ya backgroundnya latar belakangnya ya. Permainan itu pun bisa dipakai dalam menyusun informasi atau mendesain poster. Nah, apa iya nih? Kenapa selalu elemen ilustrasi yang mendominasi poster? Siapa yang mau jawab?
Mungkin pertama biar lebih menarik, Pak. Kedua juga biar simpel aja cara penyampaiannya gitu, Pak. Jadi poster ini tujuannya buat ngajak ini gitu. Itu aja sih, Pak. Bisa jadi. Ya, oke. Yang lain setuju nggak? Atau ada yang argumen? Ah, nggak selalu harus ilustrasi. Yang teks juga ada gitu. Coba, ada yang argumen nggak? Atau malah setuju pendapatnya Dava? Kalau menurut saya Pak, karena mata selalu ngelihat visual duluan Pak daripada teks. Apa-apa? Gimana? Mata apa? Jadi mata kita itu lebih cepat menangkap visual daripada teks gitu Pak. Iya ya, bener ya. Mungkin coba merefleksikan diri di tengah kesibukan kalian nih. Wirawiri, rumah, kantor, terus kampus gitu. Pinggir-pinggir jalan terekspos banyak poster-poster atau billboard atau yang kayak giant poster sekalian. Yang nyangkut gambarnya yang kalian ingat ya lebih ke gambar atau teksnya. Bisa jadi ya dua-duanya, tapi mungkin teks menghibur sesaat dibanding hektiknya tulisan-tulisan ya kan, bisa jadi ya, tapi nanti kita buktikan versi yang lain. Nah, ada juga prinsip stopping power, gimana desain kalian tuh punya kekuatan untuk membuat orang berhenti sejenak menikmati desainnya, pahami ilustrasinya atau pesannya. Stopping powernya sampai di situ ya. Coba lihat ini, ada yang paham maknanya nggak? Siapa yang mau baca? Ini campaign tentang mematikan listrik selama 1 jam, Pak. Bapak maaf, bapaknya masih di mute, Pak. Nah, sorry, coba lihat apa iya nggak pakai ilustrasi bisa kuat juga. Ini kan dominasinya fully texted banget ya. Message-nya kan tentang matikan lampu ya. Kalian lihat headline-nya nggak? Gambarnya apa ada gambar di situ? Ada ilustrasi nggak? Kayak bentuk lampu gitu gak sih Pak? Dari bawah ke atas. Iya. Apa yang bawah ke atas? Oh, ngebentuk lampu. Enggak, justru itu lampunya, neonnya. Ya kan? Dia kan kayak bersinar tuh si huruf-hurufnya itu dibikin neon sign gitu. Ya, sadar kan? Oh iya, keren tulang. Iya, tahu nggak kenapa fontnya kayak gitu-gitu kan, itu kayak neon sign di neon box gitu atau tulisan ya kan, itu neon dibikin lighting. Jadi konsepnya langsung tentang lampu, tentang pemakaian ya, terus background full black gitu kan, udah pasti matikan lampu nanti efeknya pasti gelap demi Earth Hour tadi. WWF lagi yang bikin ya kan, secara hierarki mata dari atas langsung turun ke bawah, langsung
langsung makna atau siapa mandatorinya gitu kan. Kuat banget. Tidak butuh ilustrasi macam-macam lagi. Merge dalam body copy, dalam headline ya kan. Nah, kadang juga yang kayak gini ilustrasi tambahan atau mungkin dalam headline-nya, dalam ajakannya ilustrasi sudah merge juga, gabung dalam figurnya gitu ya. Nah, juga ada lagi definisi lain tentang figuratif tipografi. Kalau udah belajar typo, adalah sebuah cara mengembangkan atau mengkreasikan susunan typeface dalam bentuk kata atau kalimat. Cara kerjanya adalah dengan menyusun typeface atau huruf menjadi sebuah bentuk. Kayaknya kalian pernah dapat tugas itu deh ya. Namun dengan bentuk image yang sesuai dengan makna katanya. Nih, coba siapa yang mau baca, siapa yang mau ngertiin. Ada pesan apa di sini? Ada yang mau coba? Saya Pak, Dimas lagi, silakan. ini campaign buat apa ya? Oh ini apa pengeboran oli ya? Iya Pak, yang di tengah lautan itu Ada apa di tengah laut? apa pengeboran minyak. Kenapa pengeboran minyak? Jadi dia nimbulin banyak polusi. Enggak juga, bukan pengeboran minyaknya, tapi minyak yang tumpah mengotori laut justru. Mungkin bukan dari pengeboran minyak. Kalaupun misalnya ada kecelakaan kapal tanker gitu ya, itu yang masalah. Kalau pengeboran minyak kan nggak mungkin minyaknya campur air. Dia ada teknologinya untuk angkut-angkut atau pengeboran macam-macam. Tapi masalah di sini adalah limbahnya yang mencemari ya lautnya, sehingga kenapa sih gambarnya burung apa itu? Burung pelikan. Pelikan ya, pelikan atau camar tuh. Aslinya putih, ya, paruhnya kuning misalnya. Tapi di situ full black dengan cairan hitam kayak netes-netes menjijikan gitu ya. Oli limbah banget tuh. Tapi message-nya jelas. Kotornya jelas ya, full pesan untuk membersihkan tuh kuat gitu ya. Menurut saya. Setuju nggak? Iya Pak. Lagi sini, siapa yang mau cerita? Nangkep nggak nih? Ada image berikutnya, poster tentang apa? Siapa yang mau coba? Saya Pak. Ayo Dit. Ya Pak, ini tentang gajah Pak. Pelestarian gajah. Jadi gajah ini kan diburu oleh orang-orang yang serakah, gadingnya diambil, terus dibunuh kadangan. Gitu sih Pak. Di mana? Ajakan di mana? Elephant in the room. Yang mana? Kecil-kecil. Sebentar. Iya ini tentang ilegal Pak. Tentang itu Pak. Apa namanya? Nggak kelihatan sih Pak, kecil-kecil tulisannya, nggak tahu di mananya. Oke, kalau nggak baca, nggak usah dibaca dulu deh. African elephant di Afrika Pak. Nah, ketangkep nggak? Ketangkep Sebelum Pak. baca African elephant-nya, di matanya tuh udah gambar benua Afrika. Sadar nggak? Wah, saya kurang sadar Pak benua Afrika. Canggih ya. Iya. Baru abis itu lihat teksnya. Yang di bold warna merah-merah, massacre, slaughter, ya, pembantaian, penjagalan, pembunuhan itu. Gajah itu diekspos
untuk diambil ivory, gadingnya, ya kan? Nah itu masih beberapa tahun, ada range tahunnya tuh yang membuat gajah makin punah, ya kan? Khususnya gajah Afrika. Itu message-nya ya. Tapi dari gambar figuratif yang tertuang, teksnya mengisi figur gajah itu udah jelas. Oke, pemerhati gajah itu langsung dicolek gitu ya. Ini juga mungkin lebih gampang ya, stop global warming, stop extinction, tapi lebih ke teksnya yang figuratif, yang membentuk gambar ya, masuk dalam karakternya si bulu-bulu kepalanya hewan apa? Panda atau beruang kutub ya kan? Masuk di situ tuh. Ya, nggak simple loh, walaupun kesannya akhirnya simple, tapi coba kalau kalian harus bikin versinya begini, dia ya gabung dengan bentuknya ya, itu butuh butuh latihan ya, butuh ilmu. Nah, juga ada nih yang eksperimental, hanya kebutuhan estetis, tidak konvensional, gayanya pendekatan kayak Posmo ya. Dia tidak penting konten, tapi yang penting estetis dulu, atau liar dulu, emosinya luapin dulu, keterbacaan belakangan. Itu kadang poster yang dibikin begitu semirip kontemporer ya. Ya, bedain sama yang kayak tadi pesannya jelas ya. Oke. Lihat apakah sampai background hitam, objeknya juga hitam, malah kayak jadi susah banget dibaca ya. Cuma dikuatkan di body copy. Ya. Pameran tipografi eksperimental, akhirnya mungkin ilustrasinya atau tipografi yang masuk ilustrasi hanya kebutuhan untuk background ya, walaupun type itu diucapkan tapi nggak langsung gampang dibaca. Cuma ini nih dikuatkan lagi oleh body text, headline atau konten ya. Nah ini udah, berikutnya tinggal kalian lihat tipsnya apa yang harus kalian lakukan nanti kalau harus bikin desain poster. Silakan, sampai sini ada pertanyaan? Mbak, yang slide tadi nggak kebaca Pak, yang satu-satu yang ada nomornya. Yang mana? Yang ada nomornya tadi setelah yang poster typo. Itu tugasnya kan Pak, apa gimana? Belum ketugas sih itu, jadi kayak tips aja sih. Dalam oke, Pak. Nanti kalau kalian nanti kan projectnya ini kan rebranding UMKM, nah salah satu turunannya akan bikin media promosi, contohnya poster. Nah itu tadi langkah-langkahnya kalau mau ngedesain tuh butuh apa aja yang harus dipikirkan gitu. Itu nanti kalau kalian udah tahu problemnya, subjek tuh tematiknya ya, objek kalau subjek yang penyelenggara atau UMKM, kalau objek dia layanannya apa, produk apa yang mau diomongin gitu ya. Nanti bisa dibaca di grup kalian. Baik Pak. Di cafe S3A ini, di grup description ada link Google Drive kan sih? Ada kan? Coba cek pertemuan 6, walaupun sekarang masih pertemuan 5 ya. Baik Pak. Slide yang pertemuan 6 itu bahas tentang desain poster, semoga bisa dibaca lagi ya. Adit bisa lihat? Iya Pak, bisa Pak. Ya, oke. Yang lain silakan, ada pertanyaan nggak? Oh, saya kasih catatan tentang SWOT ya di chat box. Mungkin kemarin di kelas juga udah pernah saya sampaikan. Kalau lupa
Saya ulang lagi nih. Bagi siapa lagi yang saya udah dapat UMKM lagi, ada nggak? Coba kalian saya pancing untuk bisa menganalisis secara SWOT-nya nggak? Mau nggak? Mau kasih sampel apa? Jadi ini sambil saya ngomong ya, di dalam analisis SWOT itu secara internal ada bagian positif yang kita kenalnya strength. Sementara ada juga bagian yang negatifnya namanya weakness. Lalu bagian eksternal yang positif adalah opportunity. Opportunity. Nah, ada eksternal yang negatif itu dinamakan threat ya, tahu threat? Tapi gimana cara bacanya? Bisa lihat di chat box. Halo guys, bisa? Bisa Pak. Nah, coba siapa yang mau coba? Rian udah dapat objeknya belum? Maksudnya Sudah Pak. Siapa ininya? UMKM-nya? UMKM-nya pembuatan roti dan kue Pak. Gimana cara menjabarkan kekuatannya dari internal dulu. Jadi kalau kalian bayangin citra diri ya, kalau kalian posisinya badan kalian atau diri kalian itu adalah brandnya. Nah, internal itu adalah internal secara positif adalah kekuatannya. Coba dari brand roti itu tadi kekuatannya apa? Apa aja yang bisa diomongin? Saya sudah buat di yang plant itu. Saya lupa. Apa? Varian produk atau apa? Dari varian produknya Pak. Terus juga harga terjangkau. Dari apa? Dari varian produk, dari variannya, dari varian kayak kuenya dan rotinya itu juga harga terjangkau. Oke, itu pokoknya semua yang positif kamu sampaikan ya, kekuatannya, Iya, Pak. apa dia rasanya, bagaimana ingredientsnya, misalnya dia import, ada bahan import nggak, atau ada apa yang bisa dibanggakan, paham nggak? Semua yang positif itu apa sampaikan. Nah, sementara negatifnya ada nggak? Negatifnya itu dia belum punya toko. Itu aja Pak. Oke, itu kekurangan dari dalam ya. Belum ada tokonya, efeknya apa? Apa? Maaf. Dampaknya apa kalau dia belum punya toko sendiri? Kurang susah dijangkau sih Pak. Meskipun sekarang udah ada online, tapi ya takutnya orang-orang tuh kurang apa namanya? Kurang percaya aja gitu. Emang lokasi di mana? Ada di Bekasi Pak. Apa? Bekasi. Kalau orang-orang yang susah menjangkau, itu masuknya kemana? Ke weakness atau threat? Internal atau eksternal? Itu masuknya sih ke weakness sih Pak. Enggak. Kalau lokasinya susah dijangkau, itu lokasi ya, itu weakness. Tapi kalau orang-orang luar yang susah datang, itu eksternal. Karena pengaruh luar. Jadi ketika orang susah ngakses, jadi orang males datang.
Itu jadi pengaruh orang luar, paham nggak? Oh ya, paham, paham Pak. Ya, itu beda ya. Sama kalau lokasi, apa yang disuguhkan dari dalam si brandnya, berarti weakness-nya. Misalnya taruhnya dia rumahnya atau letaknya di ujung gunung atau di dalam pedalaman sehingga susah, nggak ada mobil lewat atau yang akses susah, jalannya rusak, bla bla bla. Ya, tapi orang menuju ke sananya yang susah, kesulitan. Nah, itu threat-nya gitu. Alam alam luarnya tuh. Paham ya? Beda ya. Paham Pak, paham. Nah, sekarang kalau mau ngomong opportunity, peluang dari luar yang positif itu apa? Ada nggak? Peluang dari luarnya itu Apa? Ada peluangnya? peluangnya itu produknya dari kue tersebut ini sudah diakui oleh pemerintahan Bekasi. Sudah di apa? Sudah diakui oleh pemerintahan Bekasi, Pak. Diakui. Iya, karena udah ada sertifikatnya. Oh, dia punya sertifikat. Kalau misalnya ya, dia terlindung benar dari Pemda atau dari merupakan program wisata kulinernya kota dirujuk. Jadi kayak kelebihan-kelebihan yang membuat lakunya si brand ini bisa melalui apa, ya kan, kesempatannya itu. Atau ini mau di launching atau mau sebentar lagi mau ada hari kuliner dunia misalnya, hari kuliner Indonesia misalnya. Ini kesempatan banget untuk dia jualan, paham nggak? Oh iya Pak. Nah itu opportunity yang bisa ditangkap. Nah kalau threat selain dari customer tadi yang susah menjangkau itu apa? Maaf Pak, gimana Pak? Selain customer yang susah menjangkau, kalau itu membuat produknya nggak laku, itu apa lagi ya? Setahu saya sih itu ya Pak, dari keluhannya ownernya Pak. Keluhannya owner apa? Iya itu yang susah dijangkaunya karena belum ada toko. Oh ya, coba cek pesaing, ada nggak? Pesaingnya dari Holland Bakery Pak. Kan dia harganya kan lumayan tinggi tuh Holland Bakery. Apa? Holland Bakery. Holland Bakery Pak. Ya. Itu emang harga sama, levelnya sama. Enggak sih Pak, sebenarnya ada juga yang apa namanya Majestic Pak. Harganya hampir sama. Itu kan di kota, emang dia kok susah dijangkau, emang letaknya di mana? Itu susah masuk akses mobil Pak. Apa? Susah dijangkau oleh mobil. Oh iya, maksudnya letaknya itu di satu komplek atau emang kayak rumah-rumah padat penduduk gitu? Rumah padat penduduk Pak. Tapi masa dia sekelasnya Holland Bakery? Ya, yang itu sih yang saya tangkap segitu aja Pak, baru segitu. Oh, maksudnya toko roti lain kali ya, tapi ya, dia mungkin belum sadar tentang harga. Ya nggak? Pembandingnya kalau harga beda, marketnya beda, mungkin nggak langsung bersaing di situ kali ya. Ya nggak? Tapi harganya toko ini tuh hampir sama-sama toko kue Majestic Pak. Kenapa? Toko Majestic hampir sama Pak. Hampir sama kayak Majestic Pak. Harganya Pak.
Kalimat terakhir agak kurang terdengar. Coba di chat box deh. Halo? Harga toko tersebut hampir sama dengan toko kue Majestic. Oke, itu level direct kompetitornya. Harga roti kali ya. Harga menunya. Terus sehingga apa? Apakah market yang sama, target marketnya dia, banyak yang lari ke Majestic dibanding ke tokonya dia? Apa iya? Mungkin dari segi promosi sih Pak. Nah, kan beda lagi tuh. Jadi ada weakness atau threat kalau dia kurang promosi. Itu weakness gitu ya Pak ya. Buktinya apa? Emang nggak ada di media? Kurang Pak, kurang update juga ownernya. Kurang apa? Kurang update. Ada bukti di mana dia nggak punya medsosnya? Di media sosialnya Pak. Nggak ada. Atau udah punya akunnya? Punya, udah punya, tapi agak kurang update aja. Terus perdagangan online-nya lancar nggak? Atau nggak jalan juga? Lancarnya itu lewat WhatsApp Pak. Gimana? Iya, lancar penjualan itu dari WhatsApp aja. Dari mulut ke mulut. Ya, kalau saya kedengarannya kurang lancar ya. Benar. Kalau ya, saya mau bandingin, gimana? Tolong sambil diketik kali. Rame banget sih. Sementara kalau ada perbandingnya gini, kalau saya pernah punya ada penjual martabak deket rumah, martabak manis dan telur, dia buka layanan GrabFood atau GoFood dan juga layanan jual on the spot ya. Dia saya sering ngobrol sama penjualnya, itu 50-50. Jadi jumlahnya ordernya sama, yang online sama yang offline. Terus lebih banyak telur atau yang martabak manis, dia bilang sama juga ya. Jadi ya di situ nggak ada masalah. Maksudnya dia tetap jualan, nggak pakai promo-promo, nggak pakai IG, tapi nama dia udah tercatat di GoFood-nya. Ya produksi dia masak yang telur dan manis, ordernya sama yang online sama offline gitu. Itu yang ditemukan. Nah ini apa, Rian? Layanan toko tersebut lancarnya hanya via WhatsApp dan dari mulut ke mulut. Oh, nah itu efeknya apakah sebulan terakhir tetap atau dia konstan terus uh, stagnan gitu loh? Apa ada peningkatan atau enggak penurunan dalam sebulan atau 2 bulan terakhir gitu ya? Ya enggak? Kan harus di mapping juga tuh. Oke, paham ya? Oke Pak, baik Pak. Ya oke lah. Nah, dari problem-problem itu kan harusnya udah tersusun dalam creative brief dong. Udah belum? Harusnya kalian udah bisa mulai bikin mind mapping. Ya, kalau itu udah punya, brainstorming, lalu masukkan ke mind mapping. Udah boleh tuh.
demi mencari kata kunci. Oke? Bisa nggak? Udah bisa mulai sendiri tanpa harus dipandu misalnya? Jadi kalian cari yang ujungnya kata benda, ya. Mau kata sifat juga bisa. Yang nanti setelah dari mind map, kalian akan buat mood board, ya. Mood board itulah referensi visualnya berdasarkan kata-kata yang ada di kata kunci yang didapat dari mind map. Oke. Pokoknya mungkin dalam 2 minggu ini ya, bagi yang belum punya atau yang kalau udah dapet tinggal tuangkan ke itu ya. Nanti dulu. Oke. Bisa kalian tuangkan ke mind map dan mood board. Tapi kalau mood board mungkin butuh arahan, saya ada kategori beberapa mood board yang harus kalian buat ya. Tapi setidaknya dari problem itu udah bisa dituangkan dulu, bikin mind mapnya dulu, oke? Sama bikin template untuk promosinya ya. Kalau UMKM-nya udah fix, kalau kalian udah bisa tuangkan ke dalam mind map, jadi briefnya udah jelas ya. Oke, kelihatannya sementara itu dulu. Menurut kalian ada pertanyaan nggak? Nih salut nih, kelas A 56 orang tetap bertahan. Terima kasih. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini mungkin saya kalau copy paste belum ada Pak. Screen ya. Habis terbukti nggak ada yang buka kamera. Ya sudahlah. Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup Pak. Kagak Pak. Ya oke. Sementara itu dulu menurut saya. Silahkan kalian brainstorming dulu. Nanti ada yang baru masuk, Reni. Ya udah, pas banget Reni hadir saat kita mau bubar. Ya, terima kasih. Kalau Reni butuh info-info, coba cek di grup description ya. Ini slide-slide yang tadi saya sampaikan ada di Google Drive ya. Tolong dibaca ya. Terima kasih ya guys. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Oke Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Bye. Terima kasih Pak.